Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana proses pembukuan untuk warung atau rumah makan. Jadi ini adalah request dari salah satu teman kita mengenai bagaimana proses pembukuan untuk usaha kecil menengah dalam bentuk rumah makan atau warung. Saya sudah punya kasus teman-teman, jadi kasusnya seperti ini. Jadi warung Warmindo merupakan warung yang menjual makanan dan minuman siap saji dengan beberapa menu makanan dan minuman sebagai berikut. Jadi ini kasus untuk rumah makan ya. Jadi teman-teman nanti bisa tinggal terapkan kasus ini ke usaha teman-teman. Terserah nanti apakah dia jual jenis makanan atau minuman yang lainnya. Oke, ini kasusnya. Ini adalah menu yang dijual oleh si Warmindo. Ada mie rebus dan jenis-jenis yang lainnya. Kemudian ini adalah kondisi keuangan yang ada pada Warmindo. Pertama dia punya kas di tangan, kemudian ada dia punya persediaan, dan ada beberapa akun tambahan yang perlu kita buat untuk mempermudah kita mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh si warung Warmindo. Oke, kemudian ini kasus berikutnya, ini untuk penjualan harian pertanggal 26 Desember 2022. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung mulai dengan membuka aplikasi manager.io. Baik teman-teman, kita langsung buka aplikasinya, jadi teman-teman bisa cek langsung. Oke, kita mulai untuk membuat si bisnis dari warung Warmindonya. Kita mulai dengan pertama, tambah bisnis, seperti biasa. Oke, tambah bisnis baru, karena ini kita akan buat database untuk si warung Warmindo. Oke, warung Warmindo. Oke. Oke, ini tinggal klik buat bisnis baru seperti biasa teman-teman. Untuk memulai sebuah database pada si aplikasi manager.io, teman-teman tinggal create seperti ini aja. Oke, kita create, kemudian muncul tampilan dasar seperti biasa. Ini adalah lembar kerja kita. Dan hal pertama yang akan kita lakukan sebelum kita memasukkan setiap kasus pada warung Warmindo, kita setting dulu kebutuhan menu sesuai dengan unit usaha kita. Oke, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan dari bisnis teman-teman. Oke, caranya bagaimana? Masuk ke menu kustomisasi. Oke, kustomisasi kita klik dulu. Kemudian kita centang akun-akun menu-menu yang dibutuhkan sesuai dengan warung kita atau usaha kita atau rumah makan kita. Pertama akun kas dan bank. Oke, kita butuh. Kemudian penerimaan, kemudian pembayaran, kemudian transfer antar akun kas dan bank dicentang. Berikutnya ada pelanggan. Oke, kemudian ada faktur penjualan. Berikutnya adalah di bawahnya ada pemasok. Kemudian ada faktur pembelian. Oke, setelah itu ada persediaan barang untuk meng-create nanti persediaan barang kita. Dan cukup itu aja teman-teman. Dan kita klik perbaharui. Oke, sehingga muncul tampilan lembar kerja kita seperti ini. Nah, untuk memulai apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan kasus warung Warmindo, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada warung Warmindo. Oke, kita kembali ke warung Warmindo. Oke, jadi di sini kasusnya pertama dia punya beberapa menu sesuai dengan warungnya, ada mie rebus dan jenis-jenis yang lainnya. Nah, sebelum kita meng-create kebutuhan dari menu ini, kita buat dulu kebutuhan umum dari si warung. Apa itu? Yang pertama ada namanya pelanggan dan ada yang namanya pemasok. Oke. Nah, kita ke pelanggan. Jadi si warung ini kasusnya adalah menjual mie rebus ke pelanggan umum atau umum. Oke, jadi klik umum. Oke, kemudian kodenya 1, bebas teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau menggunakan kode yang lain, tinggal dimasukkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau sudah seperti ini, maka klik buat. Oke, sudah. Berikutnya adalah faktur pembelian. Nah, jadi ini akan kita gunakan ketika nanti kita beli persediaan bahan mentah kita. Apakah itu mie instan, apakah itu air galon, ataukah mungkin teh kotak dan jenis-jenis yang lainnya. Oke, buat faktur, bukan buat ya. Di bagian pemasok, maaf ya. Jadi bagian pemasok, jadi pemasok di sini teman-teman buat. Misalkan teman-teman beli persediaan di pasar misalkan, maka di sini tulis pasar. Oke,
Kita klik satu, tulis satu, kemudian klik buat. Nah, berikutnya kita akan membuat atau menyeting dari menu-menu yang ada pada warung Warmindo sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kasus yang ada pada si warung Warmindonya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kita langsung ke bagian yang ini. Oke, ada kas di tangan senilai 5 juta. Kemudian ada persediaan bahan mentah dengan beberapa item dan akun tambahan. Kita mulai dari sini teman-teman ya. Oke, kita mulai dari pertama kas di tangan. Oke, kita kembali ke bagian aplikasi manager.io. Oke, di sini ada kas di tangan nilainya adalah 5 juta. Cara memasukkannya adalah tinggal kita masuk ke menu akun kas dan bank, teman-teman ya. Klik menu akun kas dan bank, kemudian buat akun baru. Oke, tinggal ditulis sesuai dengan nilai yang tertera pada kasus. Kasusnya ada warung Warmindo mempunyai kas di tangan senilai 5 juta. Oke, berarti sekarang tinggal kita buat di sini. Ada kas, oke. Kodenya 1, nilainya adalah 5 juta. Sesuai dengan kasus yang ada pada warung Warmindo. 123, 123. Oke, maka tinggal klik buat atau buat tambah baru. Oke, kita mulai dengan klik buat. Oke, muncul tampilan seperti ini. Kalau kita kembali ke ringkasan, di ringkasan akan muncul kas dan setara kas nilainya 5 juta sesuai dengan kas yang ada di tangan warung Warmindo. Nah, berikutnya kita lanjut ke kasus yang kedua, di mana kasusnya adalah persediaan bahan mentah berupa 3 dus mie instan, isi per dus 30 bungkus, harga per bungkus adalah 3.000, berarti nanti ketika kita masukkan ke persediaan barang, 30 dikali dengan harga per bungkus. Berikutnya ada 3 tray telur, isi 30 butir per tray dengan harga per butir adalah 2.000, sama dengan yang tadi. Oke, berarti 30 kali 3 dikali dengan harga per butirnya. Dan yang terakhir adalah 2 galon air dengan harga per galon 20.000. Nah, berarti sebelum kita lanjut ke kasus berikutnya, kita create dulu persediaan barangnya teman-teman ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman masuk ke menu aplikasi manager.io. Di sini ada persediaan barang. Oke, jadi bahan mentah yang kita punya pada warung Warmindo akan kita catat ke dalam bentuk persediaan barang. Oke, maka di sini klik persediaan. Oke, kemudian buat persediaan barang baru. Oke, pertama sebelum kita masuk ke pembuatan persediaan barang, kita cek dulu kasusnya teman-teman. Oke, kita punya persediaan bahan mentah berupa 3 dus mie instan. Oke, dengan harga per bungkus 3.000 dengan kuantiti per dusnya adalah 30 bungkus, berarti 90 bungkus dengan harga per bungkus 3.000. Oke, kita kembali ke sini ya. 1, ada mie instan. Nanti menyesuaikan dengan tempat usaha teman-teman ya. Kalau misalkan di tempat usaha teman-teman jualnya adalah nasi uduk, maka di sini di nama barangnya adalah nasi uduk teman-teman ya. Oke, ini pieces. Nah, kemudian saldo awal, kita punya 3 dus dengan isi per dus adalah 30 bungkus. Berarti 3 kali 30 teman-teman ya. Berarti 3 kali 3, 90. Oke, 3 kali 30, 90. Dengan harga per unitnya adalah 3.000 teman-teman ya. Oke, harga per unit 3.000 untuk 23. Nah, kemudian di sini ada menu untuk pembelian. Oke, berarti yang 3.000 ini adalah harga beli kita teman-teman ya. Maka masukkan di sini 3.000. Oke, tujuannya nanti ketika kita buat menu pembelian akan otomatis muncul harga belinya. Kalau sudah seandainya ini dirasa benar, maka tinggal kita klik buat. Oke. Oke, sudah seperti ini. Jadi, di menu ringkasan akan muncul nilai persediaan kita, teman-teman ya. Oke, berarti 90 dikali dengan 3.000 berarti 270.000. Ini adalah nilai persediaan untuk mie instan kita. Oke, berikutnya kita kembali ke kasus. Di sini kasusnya adalah kita punya persediaan 3 tray telur dengan jumlah butir per traynya adalah 30 butir, harga per butir 2.000. Berarti jumlah persediaan telur kita nilainya adalah 30 kali 3 kali 2.000. Berarti 90 kali 2.000. Kita kembali ke aplikasi. Oke, sama dengan yang tadi, kita masuk ke menu persediaan. Oke, buat persediaan baru. Oke, ini nomor 2 teman-teman ya. Ada telur.
Oke. Kemudian satuannya butir. Oke. Saldo awalnya 3 kali 30 teman-teman, berarti 90. Dengan harga per butir adalah 2.000. Tuh 23. Nah, di sini juga sama dengan yang tadi. Kita masukkan di pembelian, harga belinya adalah 2.000. 3. Oke. Kalau sudah seperti ini maka tinggal kita klik buat dan tambah baru. Oke. Oke, kita lanjut untuk kasus berikutnya. Kita juga punya 2 galon air dengan harga per galonnya adalah 20.000. Sama dengan yang tadi, maka kita tinggal klik saja di sini. Oke, yang ketiga barang kita namanya galon. Oke. Kemudian ini oh maaf ya, air ya. Air. Oke. Air galon ya. Oke, galon dengan satuan galon ya. Oke. Kita punya 2 galon dengan harga per galonnya adalah 20.000. Tuh 23. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan di sini juga harga beli per galonnya 20.000. Maka kita tinggal klik buat. Oke. Secara otomatis di ringkasan kita akan muncul nilai persediaan di tangan yang terdiri dari ada mie instan, telur sama galon dengan total persediaan Rp490.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa lanjut ke kasus yang ketiga teman-teman. Nanti kalau sudah dirasa benar, oke, sesuai dengan nilai yang tertera di hitungan persediaan kita, maka kita bisa lanjut ke kasus berikutnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, akun tambahan, beban bahan mentah dan beban perlengkapan. Oke, ini kita akan meng-create chart of account atau akun pada kode akun perkiraan di aplikasi manager.io. Oke, caranya bagaimana? Kita masuk ke aplikasi lagi, kemudian kita klik menu pengaturan. Oke, di sini ada kode akun perkiraan. Kita akan tambah akun yang tadi yang diminta di kasus. Oke, baik. Kita masuk ke menu laba rugi atau laporan penghasilan komprehensif. Kenapa ke sana? Karena di sini yang kita create adalah beban, teman-teman ya, di mana beban merupakan komponen pembentuk dari laporan laba rugi. Oke, kita langsung saja di sini tinggal kita buat akun baru. Kemudian di sini ada beban bahan mentah. Oke. Kemudian kodenya bebas, bisa dikosongkan, bisa juga diisi. Tapi saya kosongkan teman-teman ya. Nanti teman-teman yang bisa isi sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kemudian di sini dia termasuk apa? Dia termasuk ke bagian pengeluaran atau ke beban. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal klik buat dan tambah baru. Oke, berikutnya ada beban perlengkapan. Oke, beban perlengkapan teman-teman ya. Oke, kita kosongkan juga. Ini juga bagian dari pengeluaran. Oke, tinggal kita klik buat atau buat tambah baru. Oke, sudah selesai, maka di sini akan bertambah untuk menu kita. Ada beban bahan mentah dan beban perlengkapan. Oke, ada satu tambahan akun lagi, adalah akun perlengkapan teman-teman ya. Karena perlengkapan merupakan bagian dari neraca, maka kliknya atau buatnya di bagian yang sebelah kiri, di laporan posisi keuangan. Oke, buat akun baru. Oke, kemudian di sini tinggal kita tulis perlengkapan. Oke, kodenya kita kosongkan. Oke, ini termasuk ke kategori aset teman-teman ya. Oke, dia punya saldo normal 0. Oke, posisi saldo normal di debit karena adalah bagian dari aset. Oke, maka tinggal kita klik buat. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah bisa lanjut ke kasus berikutnya. Oke. Kita cek berikutnya. Oke, di kasus berikutnya, oke, ini adalah kasus di tanggal 26 Desember. Tetapi sebelum kita masuk ke kasus yang ini, kita harus buat atau memasukkan menu yang dijual oleh si warung Warmindo. Ada 5 menu, ada mie rebus biasa, mie rebus telur, mie rebus komplit, dan jenis-jenis yang lainnya. Nah, kita perlu create untuk menu yang dijual oleh si warung Warmindo. Caranya bagaimana? Kita kembali lagi ke aplikasi teman-teman. Oke, kembali ke aplikasi. Nah, untuk menu, oke, atau untuk barang yang dijual atau untuk makanan yang dijual oleh si warung Warmindo, ini termasuk ke kategori non persediaan. Kenapa demikian? Karena kita tidak stok tuh mie rebus kita. Kita tidak stok tuh mie rebus telur kita. Kita akan
buat ketika ada pesanan. Sehingga menu atau makanan yang dijual oleh warung Warmindo akan termasuk barang non persediaan atau barang jasa non persediaan. Nah, untuk meng-create-nya kita masuk ke menu pengaturan. Oke, kemudian kita masuk ke menu barang atau jasa bukan persediaan. Oke, tinggal kita klik. Oke, muncul menu seperti ini. Tinggal kita buat barang atau jasa bukan persediaan baru. Oke, kita mulai dari yang pertama, teman-teman. Oke, kita akan membuat mie rebus. Oh, mie rebus biasa. Maaf ya. Mie rebus biasa dengan harga 7.000. Tinggal kita masuk ke sini. Satu, ada mie rebus biasa. Dengan harga 7.000. Tuh 23. Maaf, di sini mangkok. Oke. Harga jual. Oke, saat dijual ini akan masuk ke penjualan. Oke. Kemudian saat dibeli ini akan masuk ke beban bahan mentah. Oke, kemudian di sini berapa harga jualnya? Oke, harga jualnya adalah 7.000 tuh 23. Oke. Nah, untuk harga beli ini kita kosongkan, teman-teman ya. Oke, karena kita tidak beli barang, kita memproduksi atau memasak mie-nya baru kita jual. Sehingga di sini kita kosongkan. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita buat atau buat tambah baru. Oke, saya klik buat dan tambah baru untuk mempermudah kita langsung ke menu awal ketika kita create barang jasa bukan persediaan. Oke, buat tambah baru, kemudian kita lanjut. Berikutnya adalah mie rebus telur dengan harga 10.000. Oke. Yang kedua, yang kedua, mie rebus telur. Oke. Satuannya mangkok. Oke, saat dijual masuk ke penjualan. Oke, saat dibeli masuk ke beban. Beban bahan mentah. Oke, harga jualnya 10.000. Oke. Sedangkan untuk belinya kita kosongkan. Kemudian klik buat tambah baru lagi. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, mie rebus komplit harganya 15.000. Oke. Berarti yang ketiga ada mie rebus komplit. Oke, satuannya mangkok juga. Oke, kemudian ketika dijual masuk ke penjualan. Oke, ketika dibeli masuk ke beban. Oke. Harga jualnya 15.000. Tuh 23. Kalau sudah seperti ini lanjut ke buat dan tambah baru. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Yang nomor 4, teh manis dengan harga 5.000. Oke. Yang keempat ada teh manis atau dingin. Oke. Satuannya gelas. Oke, saat dijual masuk ke penjualan. Saat dibeli masuk ke beban bahan mentah. Oke. Kemudian setelah ini tinggal kita masukkan harga jualnya. Harga jualnya ada 5.000. Oke. Kemudian buat dan tambah baru. Oke, kita ke kasus yang terakhir. Es jeruk dengan harga 7.000. Oke, berarti di sini tinggal kita tulis yang nomor 5 adalah es jeruk. Oke, satuannya gelas. Kemudian saat dijual masuk ke menu penjualan. Oke, saat dibeli masuk ke beban bahan mentah. Nah, harga jualnya tinggal kita create 7.000. Tuh 23 pas ya. Maka klik buat atau buat dan tambah baru. Oke. Nah, berarti sekarang di bagian menu barang jasa bukan persediaan muncul menu yang akan kita jual. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti kita bisa lanjut ke kasus berikutnya. Oke. Kasus berikutnya adalah pada kasus warung Warmindo yang pertama kas di tangan senilai 5 juta sudah kita kerjakan. Oke, kita lanjut ke kasus ketika dia jual si makanannya. 1. Dijual 50 mangkok mie rebus dan 20 mangkok mie rebus telur dan 70 gelas es teh pada tanggal 26 Desember 2022. Oke, berarti sekarang kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan ke menu penjualan. Oke, karena kita jual makanan ya. Kita sudah jual, kalau sudah kita jual tinggal kita catat ke aplikasi manager.io.
Oke, caranya bagaimana? Teman-teman buka aplikasi. Oke, kalau sudah seperti ini, oke, ini tampilan di ringkasan. Oke, kita masuk ke menu faktur penjualan. Oke, kita masuk ke menu faktur penjualan. Oke, nah ingat ketika kita jual mie rebus atau di warung, kita kan langsung dibayar ya. Artinya adalah pelanggan kita beli secara tunai. Artinya tidak ada pelanggan yang ngutang. Oke, maka kita buat faktur penjualan. Oke, nah per tanggal 26 Desember, oke, ini kita klik pada, oke, jatuh temponya tanggal 26 karena dia pelanggan bayar langsung ya. Oke, klik referensi untuk mengurutkan transaksi kita. Oke, kemudian pilih pelanggan. Kita jual ke pelanggan umum, artinya adalah orang-orang yang makan di warung kita. Nih, kemudian deskripsinya penjualan per tanggal 26 Desember 2022. Oke. Nah, apa yang dijual? Oke, kita kembali ke kasus. Yang dijual adalah ada 50 mangkok mie rebus. Oke. Pertama 50 mangkok mie rebus. Oke, kita klik di sini. Mie rebus. Oke, mie rebus biasa ya. Oke, 50 mangkok mie rebus biasa. Oke, 50 ya. Oke, 50 mangkok. Kemudian berikutnya 20 mangkok mie rebus telur. Oke, 20 mangkok mie rebus telur. Oke, kita tinggal tambah baris. Oke, mie rebus telur. Oke, 20 mangkok mie rebus telur. Oke. Berarti di sini 20 mangkok mie rebus telur. Oke, sudah kita buat. Berikutnya adalah 70 gelas es teh. Oke, 70 gelas es teh. Masuk ke aplikasi lagi, tambah baris, kemudian tinggal kita tulis es teh. Teh manis ya. Oke, teh manis dingin. Oke, 70 gelas. Oke. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik buat teman-teman ya. Oke, tinggal diklik buat sehingga muncul faktur penjualan kita. Oke. Jadi muncul seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi per tanggal 26 nilai jualan kita adalah 900.000. Nah, ingat, kita adalah warung. Jadi warung jualnya adalah tunai. Sehingga di sini kita harus lunasi faktur penjualan kita atau invoice kita atau bukti penjualan kita. Caranya bagaimana? Di sini ada buat penerimaan baru. Oke, kita klik langsung. Oke. Oke, jadi kita nerimanya per tanggal 26 ya. Jadi ketika orang-orang makan, dia langsung bayar. Oke, klik referensi. Kemudian dia masuk ke kas kita. Oke, masuk kas di warung kita. Oke, kemudian di sini tulis pelunasan atau penerimaan boleh. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita klik buat. Oke, kalau sudah seperti ini, maka muncul di penjualan kita dan ada muncul di kas kita penerimaan dari pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan umum yang membeli makanan di warung kita. Nah, jadi ini kasus per tanggal 26. Oke, kemudian setelah kita meng-create penjualan, kita harus buat yang namanya jurnal penyesuaian yang bertujuan untuk mengurangi nilai persediaan mie instan kita yang sudah kita jual. Caranya bagaimana? Kita masuk ke menu penjurnalan, di mana kita akan mengurangi nilai dari si persediaan makanan kita. Persediaan mie instan kita. Oke, masuk ke penjurnalan. Oke. Buat entry jurnal baru. Nah, anggap saja kita akan membuat penyesuaian per hari berikutnya. Kita akan jual tanggal 26, kita buat penyesuaiannya per tanggal 27. Atau boleh juga kalau teman-teman mau langsung buat per tanggal 26, boleh. Oke, saya pakai tanggal 27 ya. Oke, tanggal 27 kita buat jurnal penyesuaian persediaan, klik referensi. Sini penyesuaian persediaan. Oke. Penyesuaian persediaan. Oke. Kemudian, oke, kita bebankan, oke, mie yang kita jual ke bahan mentah, beban bahan mentah. Oke, berapa nilainya? Kita menghitung dulu berapa mie instan yang kita jual pada tanggal 26. Oke, berarti di sini ada persediaan. Oke, karena kita jual, persediaan kita otomatis berkurang ya. Oke, seperti ini.
Kemudian barangnya apa? Mie instan. Oke. Berapa nilainya? Oke, kita klik kuantitas. Jadi lihatnya di mana? Kita lihat di kasus berapa yang sudah kita jual. Oke, kita jual 50 mangkok dan 20 mangkok, berarti 70 kuantitas mie instan yang kita jual. Oke. 50 ditambah dengan 20. Tetapi ada yang telur, ada yang si rebus biasa. Oke, dengan berarti kita jual 70 mie instan dan 20 butir telur. Oke, berarti kita buat ke sana. Kita masuk ke aplikasi lagi. Nah, di sini tinggal kita klik, berarti di sini ada 70. Oke, untuk mie rebusnya dengan harga per unit yaitu 3.000. Berarti 3 kali 7 210.000 teman-teman ya. Oke, 70 dikali dengan 3.000, 210.000. Oke, itu 23. Nah, kemudian selain mie instan, kita juga jual telur tuh 20 butir untuk mie rebus dengan tambahan telur. Oke, berarti di sini tinggal kita tambah. Apa yang kita tambah? Di sini ada telur. Oke, telur berapa? Telur 20 butir. Berapa harga telur? Per butirnya 2.000, berarti 20 dikali dengan 2.000, berarti 2 kali 2 40.000. Oke, 40 teman-teman ya. Oke, itu 23. Nah, sehingga kebentuk seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita klik buat. Oke, kita klik buat. Oke, muncul seperti ini. Mohon maaf. Oke, mohon maaf saya edit ya. Jadi di sini lupa ditulis di sini di bagian bahan mentahnya. Oke, berarti 250. Tuh 23. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita klik perbaharui. Oke, muncul laporan seperti ini. Nah, di bagian ringkasan, maka oke, ini pengganti dari harga pokok kalau seandainya kita jual persediaan barang dagang. Nah, dari penjualan yang tadi yang terdiri dari 70 mangkok dari mie instan yang terdiri dari ada yang biasa dengan telur, kita memperoleh keuntungan 650.000. Oke, nah kenapa tidak dimasukkan untuk jualan teh gelasnya atau untuk es tehnya? Oke, untuk es teh akan disesuaikan nanti ketika kita membebankan dari galon atau air galon dan ketika kita beli gula dan es batu teman-teman ya. Oke, ada kasus berikutnya. Oke, nah berarti sudah selesai untuk yang tadi. Kita lanjut ke kasus nomor berikutnya. Nah, 1 galon air habis. Oke, nah ketika air galon habis, kita akan bebankan ke perlengkapan. Caranya bagaimana? Oke, sama dengan yang tadi. Masuk ke menu penjurnalan. Oke, masuk ke menu penjurnalan. Berikutnya, buat entry jurnal baru untuk menyesuaikan air galon yang habis, teman-teman ya. Oke, penyesuaian galon. Oke, air galon. Maaf. Oke. Nah, di sini masuk ke bagian apa? Masuk ke bagian beban perlengkapan. Karena kita akan mengurangi nilai galon kita. Oke. Berikutnya masuk ke menu persediaan lagi. Oke, di sini apa? Galon ya, air galon. Berapa kuantitinya? Berarti 1 galon yang habis ya. Oke, 1 dengan harga 20.000. Tuh 23. Oke, kita copy, masukkan ke bagian debit. Oke, nah kalau sudah seperti ini maka tinggal kita klik buat. Oke, nah kalau kita masuk ke menu ringkasan, ini akan langsung tercatat di beban perlengkapan, mengurangi nilai laba kita. Oke, penjualan dikurangi dengan kedua beban yang kita bebankan yang bersumber dari persediaan untuk mie instan dan persediaan air galon kita. Oke, jadi laba kita dari penjualan yang tadi adalah 630. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita lanjut ke kasus berikutnya. Yang terakhir. Oke, dibeli 1 kotak teh dan es batu dan gula senilai 60.000. Nah, kalau teman-teman tidak mau repot, apabila teh kotaknya tidak akan dimasukkan ke persediaan, kita langsung bebankan ke beban perlengkapan. Kapan itu? Ketika kita bayar pembelian untuk es tehnya, untuk es batunya, dan untuk gulanya. Caranya bagaimana? Kita kembali ke menu aplikasi.
Oke, di aplikasi kita masuk ke menu pembayaran. Oke, kita masuk ke pembayaran. Oke, buat pembayaran baru. Oke, kita beli tanggal 26 ya. Oke, tanggal 26 dicentang, dibayar dari mana? Kita bayar dari kas di warung. Kemudian penerima siapa? Oke, pemasok ya. Oke, ke pasar. Kita beli ke pasar ya. Pembayaran untuk beli teh, es batu, dan gula. Oke. Kemudian langsung masuk ke sini. Oke, di akunnya apa? Pakai akun beban perlengkapan. Atau kalau nomor dapat juga boleh pakai beban bahan mentah. Oke. Nah, saya pakai beban bahan mentah teman-teman ya, biar dia masuk langsung ke pengurangan dari nilai yang kita jual tadi. Oke. Berapa nilainya? Oke. Kita sesuaikan dengan harga beli dari ketiga item tadi. Satu kotak teh dan es batu dan gula senilai Rp60.000. Berarti yang masuk di bagian aplikasi adalah senilai yang kita beli, yaitu Rp60.000. 60 tuh 23. Nah, kalau sudah seperti ini maka tinggal kita klik buat. Oke. Nah, di menu ringkasan, oke, muncul di sini beban bahan mentah kita terdiri dari pertama penyesuaian persediaan untuk penjualan dari mie instan kita dan pembayaran ke pasar untuk beli teh, es batu, dan gula. Jadi sekarang sudah kelihatan laba bersih kita dari penjualan yang kita lakukan sebanyak 50 untuk mie instan biasa atau mie rebus biasa, kemudian 20 untuk mie rebus dengan telur, dan 70 es teh. Labanya adalah Rp570.000. Ini untuk tanggal 26. Jadi nanti dilanjutkan ke tanggal berikutnya, setelah itu akan muncul laba bersih di akhir bulan. Oke. Sudah, ini aja teman-teman untuk warung makan. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita diskusikan kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami oleh teman-teman ketika praktek untuk membuat pembukuan pada warung makan. Oke, sudah gitu aja teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa kontak saya di WA 083 849 924 316. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.